Kisah akan dimulai dengan memperlihatkan sebuah pertarungan sang legenda tinju profesional antara Rocky dan Clubber Lang hingga kemenangan KO yang diperoleh untuk sang superstar Rocky Balboa. Rocky yang kini sudah pensiun pasca pertandingan terakhirnya terlihat sedang merayakan hari ulang tahunnya Paul. Dan tidak lupa, Rocky pun memberikan sebuah hadiah istimewa untuk Adrian sang istri tercinta untuk hari jadi pernikahan mereka yang sudah berlangsung hampir 9 tahun lamanya. You like it? Alright. Dan inilah alur film Sumpah Pocong. Loh. No, God, please, no, no. Dan inilah alur film Rocky IV. Scene lalu memperlihatkan kedatangan rombongan dari negara Rusia ke Amerika Serikat, di mana seorang petinju yang bernama Ivan Drago coba menantang petinju asal negara adidaya tersebut. Hingga disebutkanlah nama Rocky Balboa di dalam tantangan mereka. Dan tidak lupa, di dalam konferensi itu mereka pun memperlihatkan kekuatan pukulan dari Ivan Drago yang sangat kuat sebesar 1850 pound. Dan acara konferensi pers tersebut pun disaksikan oleh Apollo Creed. There is no one who can match his strength, his endurance. Singkat cerita, tampak Apollo yang sudah berada di rumahnya Rocky guna membicarakan perihal tantangan dari pihak Rusia tersebut yang nantinya akan diwakili oleh Drago. Dan sebagai seorang petarung terbaik dengan jiwa patriotismenya, Apollo menginginkan dia untuk melawan Drago dan dia ingin Rocky menjadi sparring partner bagi dirinya, walaupun dirinya sudah lama pensiun dan sudah lama tidak bertarung di dalam ring tinju. Mendengar keinginan Apollo, Rocky yang sangsi akan kondisi sang sahabat coba untuk berbicara agar dirinya mengurungkan saja niatnya untuk menjawab tantangan dari Drago. Akan tetapi Apollo tampak tidak mengindahkan kekhawatiran sahabatnya. Bahkan kali ini Apollo meminta untuk terakhir kalinya agar Rocky mendukung dirinya. Sampailah pada momen mereka dipertemukan di sebuah konferensi pers, di mana kali ini tantangan dari Drago diambil alih oleh Apollo. Akan tetapi menghadapi kenyataan tersebut, pihak dari Drago menyaksikan atas kondisinya Apollo. Mereka beranggapan kalau Apollo bukanlah lawan yang berat bagi Drago, ditambah lagi usianya yang sudah ujur akan sangat berbahaya bagi diri Apollo. Dan mendengar akan hal itu, tentu saja emosi Apollo tidak terbendung lagi hingga singkat cerita, pertandingan antara Apollo dan Drago pun tiba, dan pertandingan tersebut dilakukan di Las Vegas, Amerika Serikat. Tampak Rocky yang coba untuk menasehati Apollo sebelum pertandingannya dimulai agar dia tidak memaksakan dirinya ketika bertanding nanti, karena Apollo sudah tidak bertanding selama 5 tahun di atas ring. Dan pada akhirnya pertandingan antara Apollo dan Drago pun dimulai. Apollo yang di awal pertandingan terlihat mendaratkan pukulan kepada Drago tampaknya tidak berpengaruh terhadap Drago. Malah Drago nampak membalas serangan dari Apollo, bahkan hingga bel tampak berbunyi. Melihat kondisi sahabatnya, Rocky coba untuk menghentikan pertandingan tersebut. Akan tetapi sebagai mantan juara tinju kelas berat, pantang bagi Apollo untuk menyerah kalah. Dia akan terus berjuang sampai akhir pertandingan, dan dia meminta kepada Rocky bahwa apapun yang terjadi, Rocky tidak akan menghentikan pertandingan tersebut. Dan ronde kedua pun dimulai kembali. Tampak Drago kali ini terlihat sudah mulai bersungguh-sungguh dalam bertarung, hingga inilah yang terjadi. Tampak tubuh Apollo yang jatuh terhempas hingga sang juara tewas di atas ring yang telah jadi hidupnya selama ini. Jess, bagi seorang petarung sejati, dia akan lebih memilih mati di arena pertarungan ketimbang mati di atas ranjang yang empuk, karena itu adalah jalan hidupnya. Pada akhirnya, Rocky yang telah kehilangan sahabat menantang Ivan Drago untuk membalaskan dendam sang sahabat. Akan tetapi, kali ini pihak Drago menginginkan pertandingan tersebut berada di negara mereka Rusia.
Walaupun pada awalnya mereka tidak setuju, tapi karena tidak ada pilihan lain, pihak Rocky pun pada akhirnya menyetujuinya. Melihat apa yang telah Rocky lakukan di dalam konversi pers, tentu saja membuat Adrian meradang. Melihat betapa sangat kuatnya Drago ditambah Rocky yang sudah pensiun, membuat Adrian khawatir akan kondisinya Rocky, hingga Adrian pergi menikahkan Rocky karena Rocky masih tetap saja pada pendiriannya untuk bisa membalaskan dendamnya Apollo. No, maybe I can't win. But the baby, he's gonna have to kill me. Singkat cerita, Rocky tiba juga di Rusia dengan ditemani oleh Doug dan Paul, dan mereka tampak dijemput oleh beberapa pihak perwakilan dari negara tersebut. Rocky dan rombongan pada akhirnya dibawa ke kabin yang telah Rocky minta untuk dia melakukan latihan atau persiapan untuk pertandingan nanti. Tentunya di bawah pengawasan orang-orang suruhan dari Ivan Drago. Keesokan harinya, Rocky mulai melakukan latihannya, dan begitu pun dengan Ivan Drago di tempat yang berbeda. Rocky dengan beratnya alam, dengan cuaca yang sangat tidak bersahabat, dan kondisi yang ekstrim. Sementara itu, Drago yang didukung dengan berbagai macam alat-alat yang canggih. Hingga kedatangan dari Adrian sang istri membuat semangat Rocky makin membara, hingga tidak ada lagi keraguan bagi dirinya selain memenangkan pertandingan nanti. Hingga hari yang telah dinanti-nanti pun tiba. Pertandingan antara Rocky dan Ivan Drago pun pada akhirnya terjadi, dan pertandingan ini diliput dan disiarkan di seluruh dunia. Bahkan Perdana Menteri dari Rusia pun nampak hadir di tengah-tengah arena untuk mendukung Ivan Drago, dan pertandingan pun dimulai. I must break you. Terlihat Drago yang sangat brutal dan berhasil menyarangkan pukulan-pukulan yang telak terhadap Rocky, hingga beberapa serangan Drago telah membuat Rocky kewalahan dan terpojok. Walaupun di beberapa kesempatan Rocky berhasil meninju Drago, akan tetapi tampaknya pukulan Rocky seperti tidak berpengaruh sama sekali terhadap Drago. Bahkan Rocky sampai terjatuh manakala pukulan Drago datang tepat menghantam dirinya. Rocky yang telah berada di sudut ring tampak sangat terkejut dengan kekuatan Drago. Akan tetapi hal itu tidaklah didiamkan begitu saja oleh Doug. Dia tidak ingin Rocky patah semangat, hingga dia mulai menyuntikkan motivasi-motivasi yang bisa membakar Rocky. Ronde kedua pun sama seperti ronde pertama. Terlihat dengan jelas bahwa Drago menguasai jalannya pertarungan. Akan tetapi di satu kesempatan Rocky berhasil mendapatkan sebuah pukulan telak ke wajahnya Drago, hingga memutarbalikkan kondisi yang terjadi. Ronde kedua pun selesai, di mana kali ini Rocky nampak mendapatkan setitik harapan baru bahwasannya dia bisa memenangkan pertarungan ini. Sementara itu Drago yang selama ini tidak pernah terkalahkan mulai kena mental. Hingga diperlihatkan ronde-ronde pun berjalan dengan sangat cepat. Saling tinju di antara keduanya sangat terlihat panas. Jatuh dan bangun dialami oleh keduanya. Bahkan saat ini terlihat hasil dari latihan yang sebenarnya, antara yang alami dengan yang tidak alami, antara alam dengan teknologi. Rocky berhasil mengimbangi Drago, sementara Drago mulai menunjukkan kelelahan akibat pertarungan yang panjang. Pada awalnya, Drago yang penuh dengan percaya diri, kali ini dia seperti menumbuk batu karang yang sangat kokoh, yang bahkan terlihat makin kuat di setiap pukulannya. Bahkan para penonton yang awalnya nampak membela Drago, kali ini mulai terdengar meneriakkan nama Rocky Balboa, hingga para pembesar negara tersebut pun marah, sehingga inilah yang terjadi. Dan ronde terakhir pun dimulai. Tampak terlihat pukulan-pukulan Drago yang telah mengenai Rocky, tapi tampaknya Rocky seperti sudah tidak merasakan lagi kekuatan tinju tersebut. Dan pada akhirnya Rocky pun berhasil menumbangkan Drago dan berhasil membalaskan dendam Apollo sahabatnya. Di akhir film,
Rocky berpidato di hadapan para penonton bahwasannya dia yang telah melihat kebencian mereka manakala mereka melihat Rocky datang pertama kali ke arena tersebut. Tapi hal itu berubah seiring berjalannya pertandingan, hingga saat ini pandangan Rocky pun berubah tentang semua hal, bahwasannya semua bisa berubah. Tamat, ending yang sangat merokikan. Pesan yang bisa kita ambil, kalau jatuh ia bangun, kalau jatuh lagi ia bangun lagi, sampai kita tidak jatuh kembali dan tak harus bangun kembali. Dan seperti biasanya, ya, Jamik.